Pertanyaan pertama, Pak. Dalam konteks kebangkitan nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei ini, bagaimana Bapak melihat relevansi dari kebangkitan nasional di era geopolitik global saat ini? Terlebih bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, Pak. Itu adalah satu langkah strategis. Walaupun kita secara kebijakan, secara policy, kita bebas dan aktif, tetapi strategi kita itu harus elastis. Mana tempat atau posisi kita harus berdiri yang bisa menyelamatkan seluruh rakyat kita dan negara Republik Indonesia. Dalam konteks tadi usaha-usaha dari adik kuasa asing tertentu yang selalu saja main di Indonesia, maka pada peringatan ulang tahun kebangkitan nasional hari ini dan juga kelahiran Pancasila, saya kira kita bagus untuk menyoroti langkah-langkah strategis dari administrasi Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat para anggota sipil maupun militer dari generasi muda, dari generasi penerus bangsa untuk bangkit sadar pada era ini adalah era yang beda dengan era zaman saya masih muda dulu, dan juga kawan-kawan yang lebih tua ya, bedanya makin jauh kan. Era ini adalah era teknologi dan era informasi, jadi segala sesuatu itu bisa digunakan semaunya yang punya tujuan untuk positif atau negatif. Iya. Belakangan juga muncul Pak narasi-narasi yang terkesan mempersoalkan usia muda dari para pembantu Presiden Prabowo Subianto. Mari kita sebut saja Letkol Teddy Indrawijaya yang menjadi sekretaris kabinet. Dari perspektif intelijen Bapak, apakah Bapak melihat ini sebagai pola infiltrasi secara naratif untuk melemahkan legitimasi pemerintah? Berbalik, justru penunjukan perwira muda, militer maupun sipil yang saya bilang bukannya perbuatannya asing, justru untuk melawan, justru untuk kita hadapi. Yang menghadapi kan harus kaum muda. Ya, kita ingatlah Presiden Soekarno bilang, berikan kepada saya 100 kaum muda, berikan pada saya 100 orang muda, saya akan goncangkan dunia ini. Itu kata Bung Karno. Itulah yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sekarang. Dengan Kolonel Teddy Indrawijaya ini dipercaya menjabat sebagai sekretaris kabinet, Seskap dalam kabinet merah putih di bawah administrasi atau kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak 1 Oktober 2024 yang lalu. Penunjukan ini kan berdasarkan pada kombinasi pengalaman militer dari yang bersangkutan yang sangat menonjol, kedekatan personal sebagai seorang staff dari Presiden Republik Indonesia, dan beberapa keunggulan utama yang mendukung penunjukannya Teddy. Saya perhatikan pertama adalah pengalaman militernya dan pendidikannya yang elitis, elit di kalangan militer, dan dia menyelesaikannya dengan sangat baik. Latar belakangnya adalah pemandu pasukan khusus, pasukan elit. Teddy memulai karir militernya ini di Kopassus. Dia menunjukkan prestasi keahlian dalam operasi-operasi khusus dan dalam kepemimpinan taktis dari pasukan para komando dan tentara pada umumnya. Pendidikan internasionalnya juga mumpuni. Dia telah mengikuti berbagai latihan militer di luar negeri, saya ingat di Australia dan juga di Amerika Serikat. Prestasinya itu mencakup predikat internasional yang disebut Honor Graduate di US Army Infantry School tahun 2019 yang lalu ya, serta menyelesaikan Ranger School pada tahun berikutnya 2020. Saya rada-rada lupa ingat tahunnya ya, yang merupakan salah satu dari latihan militer yang paling bergengsi di dunia, itu latihan Rangers. Pendidikan akademiknya juga saya perhatikan sangat bagus. Selain pendidikan militer, Teddy juga meraih gelar sarjana hubungan internasional di Universitas Jenderal Ahmad Yani, tempat alma mater saya dahulu.
dan magister dari kajian terorisme dari Universitas Indonesia. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu strategis dan keamanan nasional. Pak Hendro, lalu Letkol Teddy juga pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo dan juga kemudian menjadi ajudan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Apakah kedekatan personal seperti ini menjadi faktor penting Pak dalam pemilihan pejabat strategis seperti sekretaris kabinet? Ya tentu ya, kedekatan dan kepercayaan dari yang dibantu dalam hal ini adalah dari Presiden, ajudan Presiden dan ajudannya Menteri Pertahanan. Jadi memang karena dilihat bagus, lalu Menteri Pertahanan juga mengangkat dia sebagai ajudannya. Itu kan sebetulnya turun kan dari ajudan Presiden, bantu ajudan Presiden kepada Menteri Pertahanan, tapi tadinya kan pembantu ajudan, terus jadi ajudan Menteri Pertahanan. Secara posisi naik dari pembantu ajudan jadi ajudan, walaupun secara organisatoris turun, tapi itu semua semuanya dasarnya adalah kemampuan, ya, peneropongan kemampuan dan kebutuhan. Dia dibutuhkan oleh Menteri Pertahanan, dia jadi ajudan. Iya. Dia jadi ajudannya Presiden Joko Widodo 5 tahun loh. Iya. 5 tahun. Jadi dia sangat terpakai. Dan kemudian sebagai ajudan Menteri Pertahanan 2020 ya kalau nggak salah saya itu ada debat di pengalaman ini memberi dia pemahaman yang mendalam tentang berbagai hal, ya, pertama dinamika dari kerja kepresidenan dan kebutuhan yang strategis dari negara kita, pemerintahan negara, kepercayaan yang tinggi ini terlihat dari kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang itu ya mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari seorang kepala negara untuk posisi yang sangat strategis sebagai sekretaris kabinet. Iya. Itu kan sekretaris dari para pemimpin nasional. Iya. Kemampuan komunikasinya luar biasa. Jaringannya sangat luas, komunikasinya saya lihat juga betul-betul efektif. Teddy ini dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik di berbagai kalangan. Di selektifnya dia di bawah, anak buahnya pada senang sama dia, dan juga penilaian atasan mampu menyampaikan pikirannya. Jadi bisa orang itu ya dilihat kecerdasannya, kepiawaian, dari kemampuannya untuk menyatakan kehendak, dari kepiawaiannya untuk menyatakan apa yang ada di pikirannya. Itu keunggulannya Teddy, dan sangat efektif dia dalam menyaring informasi yang datang dari berbagai pihak. Presiden misalnya sekarang kan nggak sembarangan presiden dapat info, yang nyaring itu Teddy. Nah, itu perlu keahlian khusus itu. Jangan sampai misalnya presidennya jadi kecewa karena jadi nggak tahu informasi clear, atau jangan kebanyakan informasi sampai hoax, ada simulacrum pada masuk, itu kan nggak benar. Masuk kepada kepemimpinan nasional itu harus A1, sumbernya dipercaya, informasinya juga diperkuat oleh informasi yang lainnya. Pengalamannya itulah yang memungkinkan dia membangun jaringan yang luas dengan berbagai tokoh masyarakat. Seperti saya kan udah sangat tua, umur saya 80 tahun kebetulan ya. Hari ini saya memperingati ini 80 tahun. Itu juga hubungannya saya tidak sulit gitu. Jadi siapapun rakyat, ya tentu jangan yang ngaco-ngaco gitu. Kalau rakyat yang kritik kan boleh aja, asal kritik membangun. Misalnya ada permasalahan apa disampaikan, dan Teddy menyaring itu masuk ke presiden. Dan selama ini bagus sekali. Gitu. Ya. Di tengah berbagai kemampuan yang tadi Bapak sebutkan, tapi publik juga menyoroti Pak soal status aktif Letkol Teddy yang masih menjadi sebagai anggota TNI, dan beliau kan baru saja naik nih menjadi Letkol gitu. Apakah ini menunjukkan bahwa proses penunjukannya sudah sah dan legitimate dari sisi militer dan administrasi negara, Pak? Kenaikan pangkatnya itu yang sejak kalau saya masih lagi di bulan Maret tahun ini kan, yang bulan Maret yang lalu ya. Teddy itu naik pangkat dari naik ke Letnan Kolonel ke atas keputusannya Panglima. Ke Panglima Teddy. Kenaikan ini menunjukkan pengakuan atas kemampuan dan kontribusinya
yang memenuhi persyaratan administratif untuk posisi yang begini penting, posisi sekretaris kabinet. Status aktif di TNI meskipun dia masih menjabat sebagai meskipun dia masih tentara ya, menjabat sebagai Seskap. Karena posisi Seskap kan tidak atau bukan menteri. Bukan menteri. Itu di bawah sekretaris negara, menteri sekretaris negara. Tapi memang penting. Jadi tidak ada persoalan. Apakah dia harus pensiun atau tidak pensiun, siapa saja bisa duduk di posisi penting. Dasarnya adalah pada kapabilitas, pada kemampuan. Jadi ini dasarnya, nggak peduli Anda militer, apa petani atau buruh, nelayan, bisa saja sepanjang dia berkualitas baik. Dan saya kira seperti itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dua orang presiden, juga pasti membaca dong dan mempelajari bagaimana kepuasan publik, penilaian masyarakat kepada Teddy itu. Itulah. Setelah Bapak menjelaskan tadi berbagai kemampuan dan kesuksesan Letkol Teddy dalam menjalankan tugasnya, tingkat kepuasannya pun tinggi Pak, dinilai oleh publik. Bagaimana Bapak melihat itu ya? Saya katakan tadi, tingkat kepuasan publik itu juga menjadi pertimbangan untuk dua presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto sekarang. Survei yang menunjukkan memiliki tingkat kepuasan publik sampai 90,1%. Nah, ini menempati posisi kedua setelah Menteri Agama Republik Indonesia kita. Jadi hal ini mencerminkan penerimaan publik atas kinerjanya Teddy sebagai sekretaris kabinet. Ya, dengan kombinasi pengalaman militer, pendidikan elit, kedekatan dengan presiden, kemampuan komunikasinya yang baik, dan pengakuan formal ini menjadi follow up dari dasar itu, sehingga dia dinaikkan pangkatnya menjadi letnan kolonel. Saya kira dengan kapabilitas yang mumpuni ini bisa saja pangkatnya dinaikkan lagi. Ya kan kita kan menyesuaikan. Kalau kemampuannya seperti tadi, itu pangkatnya justru menurut saya bisa lebih dari seorang letnan kolonel. Ya kalau saya harapkan seperti itu, supaya juga kaum muda generasi penerus bangsa ini jangan terlalu lama lah diberikan kepercayaan untuk memimpin negara ini di tataran nasional. Dan kita lihat tuh di Singapura kan juga begitu muda-muda di negara-negara maju. Sekarang di Prancis udah mulailah generasi penerus ini dibukakan pintunya. Justru ini Pak Prabowo seperti Bung Karno ini, beliau akan membuka pintu. Zaman dulu itu kan lihat aja Jenderal Ahmad Yani umurnya berapa gitu. Sejak Panglima Besar Sudirman umur 38 tahun. 32 malah dulu kan. Dia muda-muda sekali. Nggak ada problem. Justru tambah muda itu tambah cerdas dan tambah sesuai dengan perkembangan keadaan lingkungan. Baik, baik. Terima kasih Pak Hendro sudah menyuangkan waktunya dan membuka pikiran kami tentunya bagaimana kesuksesan Letkol Teddy Indrawijaya dalam menjalani tugasnya sebagai sekretaris kabinet. Terima kasih Pak Hendro. Sama-sama.